Pak Muslim besok Iya. Sidang lanjutan mungkin agendanya apa untuk sidang besok? Iya, besok itu sesuai dengan relas panggilan tanggal 19 Mei itu sidang lanjutan karena proses mediasi gagal. Tentunya besok agendanya pembacaan gugatan. Kami mendapat informasi juga dari sistem penelusuran perkara itu jam 9 pagi pembacaan gugatan. Ya, nah kita lihat seperti apa besok agendanya, yang pasti itu. Bang, tapi kalau dari mediasi kemarin kan tidak menemui kesepakatan ya, artinya Iya. tidak menemui titik terang, itu mungkin seperti apa tuh Bang? Ya. Kira-kira apa yang mungkin Itu tidak menemukan titik terang. Ya gini, kalau kemarin kan sudah disampaikan bahwa tidak menemu titik terang itu ya karena dari mereka. Mereka kan meminta bahwa Pak RK harus hadir di dalam mediasi. Sementara kami kan sudah memberikan surat kuasa, juga sudah menyampaikan alasan ketidakhadiran dari Pak RK karena Pak RK sendiri sedang melaksanakan pekerjaan yang beliau tidak tinggalkan. Ada surat tertulisnya dari Pak RK dan itu sudah disampaikan, itu alasannya sah. Karena alasannya sah yang disampaikan ya sesuai dengan pasal 18 ayat 3 itu di perma itu diatur bahwa kalau boleh diwakilkan kepada kuasa hukum sepanjang ada surat kuasa. Nah mereka tetap memaksa lah bahasanya kan begitu ya, untuk Pak RK hadir, dan kalau nggak hadir ya deadlock. Ya kalau mereka minta maksa ya nggak bisa gitu loh. Nah akhirnya deadlock ya sudah selesai. Ya kami pun kalau mereka minta deadlock ya kami menerima kan begitu, nggak ada masalah gitu loh. Nah akhirnya deadlock ya sudah, tentunya lanjut perkaranya besok. Namun demikian yang namanya mediasi secara informal kan selalu ada dalam persidangan sampai dengan kesimpulan nantinya. Yang pasti tidak tercukup untuk yang nama mediasi secara informal itu selalu ada di dalam persidangan. Kira-kira begitu. Jadi deadlocknya karena itu aja, karena beliau minta untuk hadir secara fisik, ya nggak bisa hadir, ya masa bisa dipaksa kan gitu. Gitu. Oke. Bang, pada saat kemarin juga di persidangan katanya di persidangan selanjutnya Lisa akan membuka semuanya atau ibaratnya mungkin fakta-fakta atau bukti-bukti Ya gitu. bagi kita ya silakan saja dibuka, apa yang mereka punya ya buka saja gitu. Bagi kita nggak ada masalah, selama ada faktanya silakan kan gitu. Kalau dia ada fakta-fakta terkait dengan gugatan-gugatannya ya silakan disampaikan ke depan persidangan. Tinggal nanti kita cek satu persatu seperti apa fakta dan bukti-buktinya di persidangan. Ya supaya jelaskan perkara. Dari awal kan kami sudah sampaikan, silakan digugat di pengadilan, silakan data-data yang disampaikan di persidangan, tinggal kita cek datanya seperti apa, valid atau tidak, gitu loh. Bagi kami nggak ada masalah, silakan aja, fine-fine aja kita. Bang, mungkin juga kan kemarin Lisa mengakui bahwa sebenarnya itu gugatannya tidak hanya 16,6 miliar, emang lebih dari itu ya Bang sebenarnya? Nggak tahu, yang pasti kalau kita baca gugatannya itu 16, sekian miliar. Terdiri dari ganti rugi material dan ganti rugi imaterial. Jadi 16 miliar sekian. Menurut kami ganti rugi yang dia sampaikan itu ngawur gitu loh. Kan dia sampaikan gugatan ganti rugi materialnya terkait dengan jaminan pemeliharaan anak, terkait dengan pendidikan anak, sekolah anak. Pertanyaannya udah ada tes DNA-nya belum? Nah kalau belum kontradiktif dong. Satu sisi lo minta sekolah anak bla bla segala, satu sisi lo minta tes DNA, kontradiktif. Makanya bagi kita ya sesuatu yang seperti ini kita santai, makanya dari awal kami sampaikan ya kita santai-santai aja nanggapin gugatannya. Kami anggap gugatannya ngawur gitu loh. Kecuali dia punya hasil tes DNA, itu lain cerita. Tapi kalau dari PRK sendiri melihat gugatan yang dilakukan oleh Lisa 16,6, Ya Pak RK hanya ketawa aja gitu, ngelihatnya geli juga ngelihatnya gitu loh. Ini apa lagi nih? Itu karena menurut ya nggak berdasar, keliru gugatannya. Kenapa kami bilang keliru? Lah nggak punya hubungan hukum loh. Kalau dia menggunakan putusan MK nomor 46 tahun 2010 misalnya terkait dengan kasus Mat Cica Muchtar kalau tidak salah. Lah Mat Cica Muchtar kan pernikahan siri. Iya.
Ada pernikahan sirinya. Mereka hidup bareng, kan begitu. Lalu ada bukti-buktinya semuanya. Lah ini kan hubungan personal tidak ada, pacaran juga tidak ada, bukan secara personal juga tidak ada, lalu minta seperti ini. Sementara ada yang ngaku sebagai ayah biologisnya. Belum lagi kita lihat ada video-video yang nggak bener kan gitu, video sur segala macem. Nah itu kan menunjukkan ya pertanyaan besar kan gitu. Siapa anaknya kita nggak tahu gitu. Tapi kalau dari Bang Muslim sendiri untuk ya kasus apa gugatan perdata ini gimana Bang? Apakah yakin gitu untuk bisa? Kami yakin 1000% dengan tidak mendahului Tuhan, dengan tidak mendahului hakim majelis hakim, kami yakin gugatan ini insya Allah ditolak. Ya kalau nggak ditolak pasti di NO, nggak diterima. Menurut kami ya, kami punya keyakinan itu karena setelah kami baca tidak punya dasar gitu loh, kontradiktif. Satu sisi minta A, satu sisi dalam petitumnya minta B. Harusnya konsisten, kalau A ya A gitu loh. Jadi kalau misalnya dia minta A, menjelaskan A di dalam positanya, tapi di dalam petitumnya dia minta B, kan nggak nyambung. Dia minta tes DNA, tapi di dalam petitum positanya dia menjelaskan sudah jelas itu anak biologis RK dengan LM, makanya kami minta ganti rugi ini. Pertanyaan sekarang bisa dibuktikan nggak? Kan belum. Kalau belum, ya kan kontradiktif toh, prematur kan bahasanya gitu. Pak, untuk konfirmasi ada informasi kalau besok sidang akan diadakan secara tertutup. Mungkin alasannya seperti apa Pak? Ya kami tidak tahu tertutup atau terbuka, itu kebijakan majelis hakim. Kalau majelis hakim memandang itu tertutup dengan berbagai argumentasi barangkali, ya setelah mungkin dia membaca gugatannya, dia melihat gugatannya bisa saja tertutup. Ya itu semuanya kembali kepada majelis hakimnya untuk menentukan apakah itu tertutup atau terbuka. Termasuk juga apakah dibacakan atau tidak, semuanya kembali kepada majelis hakimnya. Karena hakim itu merdeka, nggak bisa dipaksa, nggak bisa ditekan-tekan, dia bebas menentukan. Sepanjang kalau dia melihat ada unsur misalnya ada unsur pornografi, ada unsur susila di dalam gugatan, dia bisa mengatakan tertutup. Nah, kalau misalnya dia bilang oh ini tidak ada unsur apapun, ya dia terbuka gitu loh. Jadi semua itu kembali ke majelis hakimnya nanti. Kita lihat aja hari besok. Tapi untuk isu Pak RK sendiri akan hadir di persidangan itu Tidak hadir. Kenapa? Nggak ada kewajiban. Kecuali, kan saya bilang dari awal nih, selalu berulang-ulang bahwa tidak ada kewajiban Pak RK hadir. Apalagi sampai persidangan berikutnya, ngapain hadir? Kan ada kuasa hukum. Kita tim penasihat hukum hadir, mewakili Pak RK mendapatkan surat kuasa. Kalau LM hadir setiap persidangan, mungkin dia punya motif lain. Kan beda-beda nih motifnya. Orang menggugat, katakanlah misalnya LM menggugat, motifnya apa? Kita kan nggak tahu kita. Nah kalau dia hadir setiap hari dalam persidangan, setiap minggu dalam persidangan, motifnya apa? Nggak tahu kita. Kalau Pak RK kan sudah memberikan kuasa profesional, jadi menyerahkan kepada kuasa hukum untuk menyelesaikan secara profesional, untuk menjawab gugatan, membuktikan kebenaran dari gugatan benar atau tidak. Jadi sekali lagi ya Pak RK nggak hadir. Bang, tapi untuk persiapan pembacaan untuk gugatan besok, kira-kira dari kuasa hukum RK sendiri gimana nih Bang persiapannya? Ya kita nggak ada persiapan apa-apa, itu kan agenda pembacaan gugatan. Nah kembali kepada majelis hakimnya nanti mau dibacakan atau tidak, atau dianggap dibacakan, itu kembali kepada majelis hakimnya. Hakim itu bijak, merdeka untuk menentukan. Jadi kami nggak bisa intervensi, baik penggugat pun Lisa Mariana Presley, kuasa hukumnya pun nggak bisa mengintervensi. Kalau dia nyatakan misalnya cukup dianggap dibacakan, atau sidangnya tertutup atau terbuka, itu urusan mereka, urusan majelis hakim yang mulia untuk menentukannya. Jadi nggak bisa diintervensi. Siapa pun, kami pun nggak bisa intervensi, mereka pun nggak bisa intervensi. Kalau sudah dinyatakan di persidangan, kita harus taat. Bang,
tadi kan mediasi kalau secara di pengadilan deadlock. Tapi kalau di luar persidangan berarti itu sudah berjalan juga ya Bang, tapi belum juga. Kalau di persidangan kan sedang perjalanan, ya tidak tertutup kemungkinan upaya mediasi itu secara informal itu bisa berlaku. Kenapa ya? Tentu juga nanti dalam persidangan majelis hakim akan mengatakan silakan para pihak, tidak tentu untuk kemungkinan untuk mediasi sampai perkara ini